Nah, untuk nomor 2 kita langkah yang pertama kita harus urutkan dulu dari data yang terendah ke data yang tertinggi 30, 35, 39 sampai 84. Nah, selanjutnya setelah kita urutkan, kita cari rentang data. Nah, rentang data rumusnya itu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, kita tahu bahwasannya nilai tertinggi 84 dan kemudian yang terendah 30, berarti 84 dikurang 30 sama dengan 54. Kemudian kita akan mencari panjang data supaya nanti memudahkan kita dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari panjang data itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. Log n itu banyaknya data. Nah, kalau kita hitung banyaknya data dari nomor 2, semua nomor 2 ini ada 40. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 sama dengan 1,602. Nah, berarti 1 tambah 3,3 dikali 1,602. Nah, 3,3 kali 1,602 sama dengan 5,28. 5,28 ditambah 1 sama dengan 6,286. Nah, kita bulatkan jadi 7. Nah, berarti panjang kelasnya nanti ada 7. Kemudian banyaknya kelas ada 7. Nah, kemudian kita akan mencari panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya rentang data dibagi panjang banyaknya data. Nah, rentang data tadi kita sudah dapat 54, berarti 54 dibagi banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada 7, berarti 54 dibagi 7 sama dengan 7,71. Dibulatkan jadi 8. Jadi nanti panjang kelasnya itu sama dengan 8, ada 8. Nah, kemudian ujung bawah kelas pertama harus kita tahu supaya nanti memudahkan kita dalam mencari kelas pertama. Ujung bawah kelas pertama itu sama dengan data terendah. Nah, data terendah itu 30. Nah, kemudian ujung atas kelas pertama itu data terendah ditambah panjang kelas dikurang 1. Data terendah 30, panjang kelas sama dengan 8, berarti 30 ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 37. Nah, berarti kelas pertama sama dengan 30 sampai 37. Karena ini kita sudah dapatkan dari ujung bawah kelas pertama dengan ujung atas kelas pertama, berarti ujung atas kelas pertama ujung bawah kelas pertama 30, ujung atas kelas pertama 37, berarti 30 ditambah 37. Nah, apakah benar sesuai dengan di sini panjang kelasnya ada 8? Coba kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nah, berarti benar ada 8. Kemudian sisa kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini saya sudah buat 30 sampai 37, kemudian 38 sampai 45. Kita hitung ya. 30 sampai 37 ada 8. Kemudian hitung lagi 38 sampai berapa yang itu ditambah 8. Tadi kan karena tadi panjang kelasnya ada 8. Nanti 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, 45. Kemudian 45. Habis 45, 46. Nah, 46 sampai berapa itu ditambah dengan 8. Atau panjang kelasnya ada 8, berarti 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Nah, berarti 46 sampai 53. Nah, sampai selanjutnya sampai di data 78 sampai 85. Nah, selanjutnya kita cari frekuensinya. 30 sampai 37 berapa frekuensinya? Nah, kita hitung 30 sampai 37 1 2 3 1 2. Nah, berarti 30 sampai 37 ada 2 frekuensinya. Kemudian 38 sampai 45. Kita hitung lagi 1 2 3 4 5. Nah, berarti ada 5 frekuensinya. Nah, itu kita lihat. Kemudian 46 sampai 53. Kita hitung lagi 46 sampai 53. 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti ada 6 frekuensinya. Nah, benar kan?
Kemudian 54 sampai 61. Kita hitung lagi 54 sampai 61. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, berarti benar 12. Kemudian 62 sampai 69. Kita hitung lagi. 1 2 3 4 5. Nah, ada 5. Nah, benar ya. Kemudian 70 sampai 77 ada berapa data, kita hitung. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 data. Nah, benar. Kemudian 78 sampai 85. 1 2 3 4. Nah, berarti ada 4 data. Nah, kalau kita tambahkan semua datanya, 2 tambah 5 tambah 6 tambah 12 tambah 5 tambah 6 tambah 4 sama dengan 40. Nah, berarti benar. Coba kita hitung panjang kelasnya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti benar ya. Tabel frekuensi, distribusi frekuensi yang saya buat. Nah, ini sudah jadi tabel distribusi frekuensinya. Kemudian mencari tabel, kita akan membuat tabel frekuensi relatif. Nah, tabel frekuensi relatif itu dapat dicari dengan menjumlahkan antara frekuensi yang pertama 30 sampai 37 ada 2 frekuensi, berarti 2 dibagi 40 kali 100%. Nah, kenapa 40? Karena tadi datanya semuanya ada 40. Jadi kita cari 30 sampai 37% itu frekuensi relatifnya, itu tabel berapa. Nah, kemudian 2 dibagi 40 kali 100 sama dengan 5%. Kemudian 38 sampai 45 frekuensi ada 5, berarti 5 dibagi 4 kali 100 sama dengan 12,5. Kemudian 46 kali 53 sama dengan 6, berarti 6 dibagi 40 kali 100 sama dengan 15%. Kemudian 62 kali 69 sama dengan frekuensinya ada 5, berarti 5 dibagi 40 kali 100 sama dengan 12%. Dan selanjutnya kalau kita jumlahkan semua jumlahnya ini ada 100%. Nah, berarti benar tabel frekuensi relatif yang sudah saya buat.